Chelsea akhirnya sukses dapatkan Enzo Fernandez. Isco batal gabung Union Berlin. Eriksen absen 3 bulan akibat cedera ankle. Ngebet gabung Barca. Amrabat mangkir latihan Fiorentina. Spesial dari Starting 11 News, kami rangkumkan transfer pemain untuk Anda. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Newcastle United berhasil mengalahkan Southampton dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Piala Liga Inggris Rabu dini hari tadi. 2 gol Newcastle pada laga ini dicetak oleh Sean Longstaff pada menit ke-5 dan menit ke-21. Sementara tim tamu bisa memperkecil ketertinggalan lewat gol Che Adams di menit ke-29. Atas hasil ini, Newcastle pun menang agregat 3-1 dan melaju ke final. Inter Milan melaju ke semifinal Coppa Italia usai mengalahkan Atalanta 1-0 di Stadion Giuseppe Meazza. Matteo Darmian menjadi penentu kemenangan Lavinia Mata berkat golnya yang ia buat di menit ke-57. Di babak semifinal, Nerazzurri menanti lawan dari pemenang laga Juventus versus Lazio yang akan bermain pada 2 Februari. Chelsea akhirnya berhasil menuntaskan transfer gelandang Benfica Enzo Fernandez sebelum batas waktu bursa transfer Januari berakhir pada Rabu 1 Februari. Chelsea akhirnya menyanggupi permintaan harga Benfica sebesar 121 juta euro, sekitar 1,95 triliun rupiah untuk Enzo pada bursa transfer Januari ini. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, dikabarkan ikut langsung dalam negosiasi transfer ini. Pembayaran dicicil 6 kali dengan uang muka 40 juta euro atau sekitar 651 miliar rupiah. Enzo mendapatkan kontrak selama 8 tahun di Chelsea. Barcelona akhirnya rampung mendaftarkan Gavi di La Liga. Kepastian ini terjadi setelah keluarnya keputusan pengadilan pada Selasa 31 Januari. Gavi sebelumnya didaftarkan di La Liga sebagai pemain akademi. Kini, dia sudah terdaftar sebagai pemain di tim utama dan bakal menggunakan nomor 6, nomor yang pernah dipakai sang pelatih yakni Xavi Hernandez. Meski demikian, Barcelona harus tetap berhati-hati karena La Liga akan mengajukan banding keputusan tersebut. Gelandang asal Spanyol, Isco Alarcón, dipastikan batal bergabung dengan Union Berlin. Pemain berusia 30 tahun tersebut dikabarkan gagal lolos tes medis, yang merupakan syarat bergabung dengan Die Eissernen. Dengan demikian, Isco dipastikan masih berstatus tanpa klub menjelang bursa transfer musim dingin ditutup. Gelandang andalan Manchester United, Christian Eriksen, harus absen hingga awal Mei karena cedera ankle usai ditackle penyerang Reading Andy Carroll di laga Piala FA akhir pekan kemarin. Pemain internasional Denmark itu akan melewatkan sejumlah pertandingan penting di Liga Primer, Piala Liga, dan Liga Eropa saat ia memulihkan cederanya. Barcelona kabarnya mengincar gelandang andalan timnas Maroko, Sofian Amrabat, jelang penutupan bursa transfer Januari 2023. Bak Gayung bersambut, sang gelandang jangkar juga amat berminat gabung Barca. Menurut Fabrizio Romano, pemain 26 tahun berkepala pelontos itu sudah mangkir dari latihan teranyar skuad Fiorentina. Sayangnya, negosiasi kedua klub masih mandek. Mimpi buruk Liverpool berlanjut setelah tersingkir dari Piala FA. The Reds kehilangan Ibrahima Konate 2 hingga 3 pekan karena cedera hamstring. Hasil pemeriksaan, paha kanan belakangnya bermasalah. Konate akan absen saat menghadapi Wolverhampton Wanderers dan Everton selama sepekan ke depan. Bahkan, Konate diragukan tampil saat melawat ke markas Newcastle United 18 Februari dan leg pertama 16 besar Liga Champions kontra Real Madrid di Anfield 3 hari kemudian.
PSG dan Chelsea sudah bersepakat soal peminjaman Hakim Ziyech. Sementara itu, Ziyech sendiri hanya ingin pindah ke PSG dan sudah melakukan tes medis di Paris. Namun, kepindahan Ziyech ke PSG mengalami masalah. Menurut laporan Fabrizio Romano, dokumen kepindahan Ziyech terlambat diberikan kepada pihak berwenang. Alhasil, Ziyech dipastikan batal pindah ke PSG dan terpaksa bertahan di Chelsea. Pemuncak klasmen Ligue 1 Prancis, PSG tidak akan diperkuat Neymar saat bertandang ke kandang Montpellier pada Kamis dini hari 2 Februari 2023. Penyerang Brasil itu menderita kelelahan otot saat tim asal ibu kota Prancis itu berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya. Selain Neymar, PSG juga tidak akan diperkuat gelandang Marco Verratti yang diskor setelah mendapat kartu merah langsung pada laga sebelumnya. Fabinho hanya mendapatkan kartu kuning usai melakukan tackle keras dari belakang kepada Evan Ferguson pada laga di akhir pekan kemarin. Keputusan tidak memberikan kartu merah kepada Fabinho dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun, pada Senin malam 30 Januari, BBC melaporkan bahwa Professional Game Match Official Limited atau PGMOL mengakui bahwa gelandang Liverpool seharusnya dikeluarkan dari lapangan. Barcelona resmi melepas bek kanan Hector Bellerin ke klub Portugal Sporting Lisbon pada menit-menit akhir sebelum jendela transfer musim dingin 2023 resmi ditutup. Barcelona melepas Bellerin ke Sporting dengan status permanen. Sporting mengontrak Bellerin hingga akhir musim 2022-2023 ini. Setelah negosiasi panjang, Sporting Lisbon melepas Pedro Porro ke Tottenham Hotspur. Porro bergabung dengan Spurs dengan status pinjaman hingga akhir musim. Selain itu, kontrak pinjaman itu dituangkan dengan klausul kewajiban untuk mempermanenkan kesepakatan di musim panas. Datangnya Porro membuat Tottenham melepas salah satu bek kanannya supaya tidak terjadi penumpukan di posisi itu, dan Matt Doherty yang dikorbankan. Pemain timnas Irlandia itu awalnya dilaporkan dilepas dengan status pinjaman sampai akhir musim. Namun, Spurs ternyata memutus kontrak Doherty supaya sang pemain bisa bergabung ke Atletico secara gratis. Arsenal resmi mendapatkan Jorginho dari Chelsea dengan status permanen. Kedua klub tidak mengumumkan harga transfer pemain 31 tahun tersebut. Akan tetapi, sejumlah sumber termasuk jurnalis senior yang juga pakar bursa transfer Fabrizio Romano, bandrol penebusan Jorginho mencapai 10 juta pounds atau setara dengan 185 miliar rupiah ditambah 2 juta pounds sebagai bonus. Manchester United mendapatkan pemain pengganti Christian Eriksen yang cedera. Setan Merah baru saja merampungkan kepindahan Marcel Sabitzer yang dipinjam dari Bayern Munchen hingga Juni 2023. Keylor Navas akhirnya tinggalkan PSG. Kiper veteran asal Costa Rica tersebut bergabung ke Nottingham Forest dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Namun demikian, tidak ada opsi untuk dipermanenkan oleh kubu Liga Inggris 2022-2023 itu. Arsenal berhasil lepas dua pemainnya di deadline day bursa transfer Januari. Albert Lokonga dan Cedric Soares resmi dipinjamkan masing-masing ke klub Crystal Palace dan Fulham. Mereka dipinjamkan hingga akhir musim ini. Back Manchester City, Joe Cancelo resmi pindah ke Bayern Munchen dengan status pinjaman selama 6 bulan dan opsi pembelian di akhir musim senilai 70 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Barcelona sedang berusaha untuk mengontrak bek kanan LA Galaxy Julian Araujo sebelum jendela transfer ditutup di Eropa. Barca telah memantau Araujo dalam beberapa waktu terakhir. Mereka ingin mengontraknya dengan status pinjaman pada awalnya dengan opsi permanen mengingat kemungkinan kepindahan Hector Bellerin ke Sporting Lisbon. Joe Cancelo kabarnya bersih tegang dengan manajer Pep Guardiola. Manchester City pun rela melepas pemain asal Portugal itu karena memang sudah jarang mendapatkan menit bermain dalam skuad utama. Padahal sebelumnya pemain berusia 28 tahun itu menjadi bagian penting Manchester City. Tentunya, Cancelo ingin bermain lebih teratur daripada saat ini dan dia tidak melihat situasi itu berubah di Etihad Stadium.
Gelandang Sevilla Thomas Delaney bergabung dengan klub Bundesliga TSG Hoffenheim menjelang penutupan jendela transfer. Delaney merapat ke klub Jerman tersebut dengan status pinjaman hingga akhir musim tanpa opsi pembelian pada pemain 31 tahun itu karena kontraknya di Sevilla berlangsung hingga 2025. Delaney menjadi pemain Sevilla kedua yang bergabung ke Hoffenheim setelah Kasper Dolberg bergabung pada awal Januari 2023. Paul Pogba mengirim pesan kepada penggemar Juventus lewat Instagram setelah kekalahan 0-2 dari AC Monza pada Minggu 29 Januari. Itu merupakan pertama kalinya Pogba kembali ke pertandingan meski dicadangkan usai cedera yang membuatnya menepi sejak September tahun lalu. Sangat senang bisa kembali bersama tim saya. Terima kasih banyak untuk semua penggemar atas sambutan hangatnya. Kami akan kembali dengan lebih kuat, kata Pogba. Eduardo Camavinga bermain sebagai bek kiri saat Real Madrid menghadapi Real Sociedad Senin 30 Januari. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkap alasan mengapa dia menaruh pemuda asal Prancis tersebut di posisi itu. Saya terkesan dengan energinya, yang juga bisa lihat dia bermain sebagai bek sayap. Bek kiri bermain dengan Vinicius Junior, harus lebih banyak bergerak ke dalam daripada keluar, dan itu cocok untuknya. Pelatih Zenit Saint Petersburg, Sergei Semak mengkonfirmasi bahwa Paris Saint-Germain tertarik untuk mengontrak pemain sayap, yakni Malcolm bulan ini. Meski demikian, belum ada tawaran resmi yang diterima untuk Malcolm. Meskipun ada ketertarikan dari PSG, bagaimanapun Semak menekankan bahwa Zenit tidak ingin berpisah dengan pemain asal Brasil itu yang masih terikat kontrak hingga 2027. Gelandang energik timnas Maroko yang tampil mempesona di Piala Dunia 2022, Azzedine Ounahi resmi berpindah klub pada bursa transfer Januari. Raksasa Liga Prancis Marseille berhasil mendatangkan Ounahi dari Angers dengan biaya sebesar 8 juta euro plus 2 juta euro sebagai bonus. Di Marseille, Ounahi mendapatkan kontrak jangka panjang hingga Juni 2027. Setelah putus kontrak dengan Royal Antwerp, mantan pemain AS Roma Ryan Nainggolan telah bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya yang menjadi manajer di SPAL, Daniele De Rossi. Klub Serie B itu mengumumkan Nainggolan telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2023 dengan perpanjangan otomatis untuk musim 2023-2024 setelah memenuhi persyaratan tertentu. Direktur Teknis PSSI Indra Syafri menyebut timnas Indonesia akan memainkan 2 laga persahabatan dalam FIFA Matchday periode 20 hingga 28 Maret mendatang. Indra Syafri menjelaskan PSSI sudah mengantongi calon lawan di FIFA Matchday mendatang. Tim lawan yang dipilih adalah hasil diskusi dengan pelatih Shin Tae-yong. Indra menyebut lawan yang dipilih tidak berbeda jauh dari tim sekelas Curaçao yang pernah dihadapi Indonesia pada September silam. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!